Ayat mana dalam Perjanjian Baru yang menyatakan kalau ada yang membawa baik itu ajaran, Injil, dan mengajarkan Yesus yang lain, maka keabsahan kita mengatakan kalau dari patokan itu maka memang Alkitab sendiri yang menyatakannya terkait dengan pemahaman Oneness JO, Unitarian, Saksi Yehova, Marcion, dan lainnya. Baik, pertanyaan ini memang masuk pada ranah atau menyentuh dasar penting dalam bibliologi dan teologi Perjanjian Baru. Nah, pertanyaannya, apakah gitu ya Alkitab sendiri memberi patokan untuk menilai ajaran yang menyimpang, termasuk Yesus yang lain atau Injil yang lain? Ya, jawabannya ya. Ya, Perjanjian Baru secara eksplisit memberikan kriteria itu. Untuk itu, mari kita bahas. Baik, yang pertama peringatan tentang Injil lain di dalam Galatia 1 ayat 6-9 dikatakan jika ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, ini artinya Injil yang benar sudah ditetapkan sejak awal oleh para rasul. Jadi setiap ajaran yang menyimpang dari Injil itu jelas itu tidak sah. Dan ini menjadi dasar kuat bahwa standar kebenaran tidak boleh diubah. Yang kedua, peringatan tentang Yesus yang lain yang ada di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang keempat. Kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Jadi ada kemungkinan orang mengajarkan Yesus yang berbeda dari ajaran rasuli yang ada dalam Injil. Dan waktu itu gereja diminta untuk tidak menerima begitu saja. Jadi bukan hanya Injil tetapi juga konsep tentang Yesus bisa menyimpang. Yang ketiga, uji ajaran dan roh. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3 dikatakan ujilah roh-roh itu selanjutnya. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus Kristus yang datang sebagai manusia tidak berasal dari Allah. Jadi tidak semua ajaran rohani itu berasal dari Allah. Jadi itu harus diuji berdasarkan pengakuan yang benar tentang siapa Kristus. Yang keempat, larangan menerima pengajar sesat di 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus selanjutnya, jangan kamu terima di dalam rumahmu. Jadi, di sini ada batas yang jelas, ajaran harus tetap dalam ajaran Kristus. Dan penyimpangan serius tidak boleh diterima atau didukung. Yang kelima, penegasan finalitas wahyu dalam Yudas 1 ayat yang ketiga. Iman sudah disampaikan kepada orang-orang kudus sekali untuk selama-lamanya. Maka wahyu iman Kristen bersifat final dan tidak berubah. Jadi tidak ada versi baru dari Injil. Ya. Jadi secara prinsip tanpa menyerang pribadi, ayat-ayat tadi dipakai dalam teologi Kristen arus utama untuk mengevaluasi ajaran seperti Oneness atau JO, Unitarianisme, Saksi Yehova, dan Marcion. Ya, dari perspektif ajaran Kristen yang lurus, kalau ajaran tentang Yesus berbeda dari kesaksian para rasul yang ada dalam Perjanjian Baru atau mengubah Injil keselamatan, maka berdasarkan ayat-ayat tadi itu dianggap sebagai Yesus yang lain atau Injil yang lain. Jadi kesimpulannya, Perjanjian Baru sendiri itu memberikan standar bahwa yang pertama Injil tidak boleh diubah di Galatia 1 ayat 6-9. Yang kedua, Yesus tidak boleh didefinisikan ulang 2 Korintus 11 ayat 4. Yang ketiga, ajaran harus diuji 1 Yohanes 4 ayat 1 dan iman sudah final Yudas 1 ayat 3. Jadi keabsahan menolak ajaran menyimpang itu bukan berasal dari tradisi manusia tetapi dari Alkitab itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, dari penjelasan di atas, kalau ada orang yang bersikeras bahwa kalau tuduhan kita kepada pemahaman yang memang salah itu tidak ada dalam Alkitab, ya,
Ya, kalau orang bilang Alkitab tidak pernah menyebut nama ajaran kami, misalnya ya, ajaran yang menyimpang maksudnya, jadi tidak bisa dibilang salah. Itu sebenarnya kesalahan cara berpikir. Alkitab memang tidak selalu menyebut nama label ajaran, tetapi memberikan standar isi ajaran. Dan disitulah penilaian dibuat. Ya, yang pertama prinsip dasarnya, Alkitab itu menilai isi bukan label. Ya, Perjanjian Baru sudah memberi patokan bahwa dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9, Injil tidak boleh diubah. Ya. 2 Korintus 11 ayat 4, bisa ada Yesus yang lain. 1 Yohanes 4 ayat 1, ajaran harus diuji. Artinya yang diuji adalah isi ajaran, bukan nama kelompoknya. Yang kedua, kita gunakan analogi yang pertama. Ada uang asli dan ada uang palsu. Bayangkan kalau ada orang yang bilang begini, ini bukan uang palsu karena tidak ada tulisan uang palsu di situ. Nah, itu jelas keliru karena keaslian uang ditentukan oleh standar resmi, bukan oleh apakah ada label palsu atau tidak. Ya. Sama dengan ajaran. Tidak perlu Alkitab untuk menyebut nama aliran X misalnya contohnya. Cukup dibandingkan dengan standar Injil dan ajaran rasuli. Analogi kedua, kita lihat misalnya ada obat asli dengan obat yang berbahaya. Ada orang minum obat lalu bilang begini, ini aman karena tidak ada tulisan racun di botolnya. Padahal yang menentukan aman atau tidak adalah komposisi isinya, bukan label yang tertulis. Nah, dalam teologi juga sama, yang diuji adalah isi ajaran tentang Kristus dan Injil, bukan apakah namanya disebut dalam Alkitab. Analogi ketiga kita pakai rumus matematika. Misalnya rumus yang benar 2 tambah 2 adalah 4. Lalu ada orang bilang 2 tambah 2 adalah 5. Lalu orang yang salah ini bilang bahwa tidak ada aturan yang menyebut rumus saya salah. Jawabannya kita tidak butuh daftar semua kesalahan. Cukup punya standar kebenaran. Demikian juga Alkitab memberi kebenaran yang benar, semua yang menyimpang otomatis salah. Kalau kita balik logikanya secara langsung, kalau argumen mereka diikuti hasilnya juga aneh. Karena Alkitab tidak menyebut semua ajaran sesat satu persatu, maka tidak ada ajaran sesat. Ini jelas tidak masuk akal. Karena Alkitab sudah memberi prinsip umum. Dan prinsip itu cukup untuk menguji semua ajaran di segala zaman. Dan kesimpulannya, Alkitab tidak perlu menyebut nama ajaran tertentu untuk menyatakan bahwa ajaran itu salah. Karena standar kebenaran sudah diberikan, ya, ada Injil dan ada ajaran rasuli. Jadi setiap penyimpangan dari standar itu, otomatis menjadi Injil lain atau Yesus yang lain. Jadi kalau kita ringkas, Alkitab tidak menyebutkan nama semua ajaran sesat, tetapi memberi standar kebenaran yang jadi yang diuji bukan nama ajarannya, tetapi apakah isinya sesuai dengan Injil yang sudah diberikan atau tidak. Ya demikian, semoga membantu dan Tuhan Yesus memberkati.